Ketika kita bicara tentang Al-Quran, ya, maka kita akan katakan bahwa Quran itu istimewa. Maka ketika Allah katakan Quran itu istimewa, maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti istimewa. Nah, kalau kita lihat siapa sih manusia yang paling istimewa di muka bumi ini, maka jawabannya adalah baginda Rasulullah SAW. Kenapa baginda istimewa? Karena baginda diberikan Al-Quran. Maka nama lain daripada baginda Rasulullah adalah Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin, penghulu orang yang pertama dan penghulu orang yang terakhir. Yang kedua, kalau kita katakan juga ada satu malaikat yang menjadi wasilah disampaikan Al-Quran, yaitu malaikat Jibril. Maka kalau kita tanya mana malaikat yang paling istimewa, maka jawabannya adalah malaikat Jibril. Dia bergelar Sayyidul Malaikat, penghulu para malaikat. Kalau ditanya kenapa? Karena melalui malaikat Jibril Allah sampaikan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Nabinya istimewa karena Al-Quran, malaikatnya istimewa karena Al-Quran. Bukan hanya itu saja, bahkan Allah mengistimewakan bulannya. Maka 12 bulan yang kita kenali itu, mana yang paling terbaik? Maka kita akan jawab adalah bulan Ramadan. Kalau ditanya kenapa bulan Ramadan menjadi bulan terbaik? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan dijadikan bulan puasa karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nabinya terbaik karena Al-Quran, malaikatnya terbaik atau istimewa karena Al-Quran, bulannya istimewa karena Al-Quran. Ada satu lagi yang istimewa, malam. Kita kenal malam 1000 bulan itu apa? Lailatul Qadar. Maka kalau kita katakan kenapa nilainya 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan? Karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi Masya Allah, ya, nabinya istimewa karena Al-Quran, malaikatnya istimewa karena Al-Quran, bulannya istimewa karena Al-Quran, malamnya istimewa karena Al-Quran. Seandainya Al-Quran bersama kita, seandainya kita ada, diri kita ada Al-Quran, bagaimana mungkin kita tidak menjadi orang yang istimewa? Masya Allah. Maka di dalam hadis dikatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, karena kita menyentuhkan diri kita kepada Al-Quran. Dan kebalikannya, kalau sekiranya tidak ada Al-Quran di dalam diri kita, apa yang terjadi? Ada satu ungkapan hadis yang mengatakan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya kal baitil kharab, seperti rumah yang tidak berpenghuni. Maksudnya rumah berhantu, rumah kumuh, ya, rumah yang buruk. Nah, itu juga perumpamaannya bagi kita. Kalau seandainya diri ini tidak pernah disentuhkan Al-Quran, maka diri ini tidak menjadi berarti apa-apa. Jadi mudah-mudahan dengan grup ini, ya, kita bertambah cinta dengan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan grup ini kita menjadi istimewa karena Al-Quran. Mudah-mudahan kata-kata yang saya sampaikan ini meskipun singkat boleh memotivasi, ya, kawan-kawan untuk kembali lagi kepada Al-Quran. Kita mulai dari bacaan. Yang belum lancar silahkan memperbagus bacaannya. Ketika sudah selesai dari bacaan, jangan sampai hanya membaca tapi tidak memahami. Silahkan pahami artinya. Dan jangan sampai hanya membaca artinya tapi hati tidak tersentuh. Maka silahkan memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan terakhir mudah-mudahan kita dapat mengamalkan isi Al-Quran. Jadi ini saja yang boleh saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.